Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Allah memberikan kita waktu yang bermanfaat insyaallah, waktu yang barokah. Hari ini hari libur di bulan Ramadan, dan kita lihat suasana jalanan sepi, tidak sebagaimana ketika hari biasa di luar Ramadan yang mungkin mereka sibuk dengan piknik, mereka sibuk dengan jalan-jalan ketika hari libur. Namun karena mereka sedang berpuasa, maka mereka menetap di dalam rumah. Walhamdulillah. Namun banyak di antara mereka yang kadang di suasana libur semacam ini mengisi waktunya hanya dengan scroll-scroll HP, atau tiduran, atau termasuk juga tidur beneran, dan aneka aktivitas yang lainnya yang barangkali kurang produktif bagi seorang muslim. Alhamdulillah, siang ini kita belajar. Mudah-mudahan Allah jadikan waktu kita di bulan Ramadan waktu yang produktif, yang bisa mendulang pahala, bisa menghasilkan pahala yang lebih banyak. Dan insya Allah yang akan kita bahas adalah kesalahan saat berpuasa, terutama ketika Ramadan. Mungkin materi ini bukan yang pertama kalinya Bapak Ibu mengikuti dan mendengarkan, namun tidak ada salahnya kalau ilmu itu diulang. Sebab ketika kita belajar, terkadang jika kita biarkan akan lupa. Dan saat kita lupa, maka tentu saja butuh pengulangan. Sehingga Nabi SAW sendiri sering mengulang-ulang materi yang ada yang beliau sampaikan. Demikian pula Al-Quran, kita tahu sering mengulang-ulang aneka materi yang ada. Tentang masalah tauhid berkali-kali Allah ulang. Tentang masalah risalah kenabian berkali-kali Allah ulang. Perintah takwa ada berapa? Ada dalam Al-Quran. Maka saat kita belajar, kemudian kita mendapatkan satu ilmu yang Anda merasa saya sudah pernah mendapatkannya. Ilmu itu layak diulang, walaupun Anda sudah pernah mendapatkan, mendengarkan tidak akan merugikan bagi Anda. Baik. Dan mudah-mudahan barangkali ada hal baru yang barangkali kita dapatkan di kesempatan kali ini. Semoga jadi tambahan kita untuk semakin bertakwa kepada Allah. Kita awali dari pernyataan yang disampaikan oleh sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Sahabat Hudzaifah ibnul Yaman mendapatkan gelar sahibu sirrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemilik rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah satu-satunya sahabat yang diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa saja daftar orang munafik di Madinah. Dan itu tidak dibocorkan oleh Hudzaifah kepada siapapun. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, maka orang yang tahu siapa daftar orang munafik di Madinah hanya tinggal Hudzaifah. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada beliau, hal kuntu mimman sammahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Apakah aku termasuk di antara orang yang namanya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam daftar orang munafik itu? Dan itu ketakutan Umar. Jangan-jangan saya termasuk orang munafik. Masya Allah. Manusia sekelas Umar sampai ketakutan jangan-jangan termasuk di antara orang munafik. Namun Hudzaifah menyampaikan tentu saja bukan. Dan para sahabat setelah wafatnya Nabi SAW, ketika ada berita kematian di kota Madinah, maka mereka memperhatikan apa yang dilakukan oleh Hudzaifah. Kalau Hudzaifah salat jenazah, maka berarti dia mukmin. Tapi kalau Hudzaifah tidak mau mensalati jenazahnya, padahal Hudzaifah ada di rumah, ada di Madinah, maka mereka rame-rame tidak mau ikut salat jenazah. Karena ini indikasi bahwasanya yang bersangkutan adalah orang munafik. Masya Allah. Andaikan Hudzaifah hidup di zaman sekarang dan beliau diberitahu oleh Nabi SAW siapa daftar orang munafik
di kalangan masyarakat zaman sekarang, mungkin beliau akan jadi orang yang sangat ditakuti oleh siapapun. Atau bahkan bisa jadi beliau akan jadi orang yang menjadi sasaran untuk dibunuh oleh orang lain, karena dikhawatirkan dia terhitung sebagai golongan orang munafik. Baik, coba kita lihat Hudzaifah. Apa yang dikatakan oleh Hudzaifah? Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafatan ayyudrikani. Pada masa itu dulu orang-orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Bertanya tentang kebaikan itu maksudnya apa? Tanya tentang apa amal yang paling afdal, sunnah amal dan seterusnya. Wa kuntu as'aluhu 'anil syarr, tapi aku banyak bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang potensi keburukan, potensi bahaya. Makhafatan ayyudrikani, karena aku takut keburukan itu akan menimpaku. Sehingga kalau tidak tahu apa saja bahaya itu, apa saja keburukan itu, bisa jadi dia akan tertimpa keburukan itu tanpa sadar. Sebagaimana ungkapan pepatah, araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi wa man lam ya'rif syarra minal khair yaqa' fihi. Aku mengenali keburukan bukan untuk diamalkan, tapi untuk dihindari. Karena orang yang tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk, bisa jadi dia terjebak dalam keburukan tanpa sadar. Baik, dari sinilah dalam setiap aktivitas yang kita lakukan, kita perlu tahu sisi buruknya agar kita tidak terjebak di dalamnya. Jadi kalau kita mengenal bahwasanya ibadah itu baik, berarti ada sisipan keburukan yang mungkin berada di dalamnya dan orang nggak tahu kalau itu keburukan. Sehingga misalnya syahadat yang ini mewakili tauhid, bukti tauhid hamba, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lalu di balik syahadat itu ada apa? Ada pembatal tauhid. Ada pembatal tauhid. Sebagaimana kita perlu mengenal syahadat itu apa, syarat syahadat yang sah bagaimana, di saat yang sama kita juga perlu kenal ini. Terus apa saja yang menyebabkan syahadat kita batal? Hal yang sama ada sholat. Dan kita tahu ini ibadah yang baik. Maka di saat yang sama kita juga perlu mengenal pembatal sholat. Dan kita juga perlu mengenal kesalahan dalam sholat. Sehingga sholat itu apa? Rukunnya bagaimana? Syaratnya apa saja? Wajib-wajib sholat apa saja? Kita perlu tahu. Terus yang membatalkan sholat apa saja? Lalu kesalahan yang sering dilakukan orang ketika sholat apa saja? Kita perlu tahu. Baik. Kemudian yang ketiga termasuk diantaranya adalah zakat. Dan berlakukan hal yang sama juga untuk puasa, untuk haji, untuk umroh, dan amal ibadah yang lainnya. Sebab di balik kebaikan itu ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Dan kesalahan itu terjadi berulang-ulang dari sejak zaman Nabi SAW sampai sekarang masih terjadi. Ditambahkan kesalahan-kesalahan yang baru yang kemudian itu kalau tidak dikenali bisa jadi orang terjebak di dalamnya tanpa sadar, dan itu membahayakan ibadah tersebut. Bagian sisi kanan ini kontranya bagian sisi kiri. Pembatal sholat itu kontranya sholat, sehingga bisa menyebabkan sholat seseorang jadi hilang pahala atau bahkan tidak diakui. Kesalahan dalam sholat juga sama, bisa menyebabkan sholat seseorang jadi hilang pahala atau tidak diakui. Zakat juga sama, ada pembatal zakat dan ada kesalahan saat zakat. Puasa juga sama, ada pembatal puasa dan ada kesalahan ketika puasa. Haji dan umrah juga demikian.
Walhamdulillah kalau kita masih mau menyadari akan pentingnya amal itu dan kita mau mengenali bagian ini. Meskipun kadang sebagian orang merasa nggak nyaman, kok dikit-dikit disalahin, dikit-dikit suka nyalain. Subhanallah. Kenapa kamu dikoreksi nggak mau? Kita saja ketika belajar, kalau Anda belajar di masjid, nggak ada ujian, nggak ada evaluasi, gratis, nggak perlu bayar. Kalau saya mau belajar dan ada evaluasinya, oh kamu perlu masuk kampus, gratis nggak Pak? Itu bayar. Bedanya belajar di formal dan non formal, adanya evaluasi, salah satunya. Dan yang formal bayar, jadi ada evaluasi, Anda harus bayar. Dosen penguji itu dibayar. Saya ketemu teman yang beliau salah satu jamaah umroh ANB. Sempat tanya, Bapak kerjanya apa? Terus dia bilang, saya tugasnya itu debugging, nyari bug di web atau aplikasi milik orang. Dan dibayar mahal. Kalau ketemu aplikasi kamu kesalahannya ada di sini, web kamu kesalahannya ada di sini, ada malware di sini, ada bug di sini, ada virus di sini, itu dibayar mahal. Subhanallah. Seharusnya kita juga merasa senang kalau kita dikoreksi, jika memang apa yang kita lakukan itu salah. Tapi lagi-lagi ada orang yang alergi, betul, alergi. Ada orang yang alergi kalau dia mendengar kata syirik, itu alergi. Mendengar kata bid'ah itu alergi. Ini lawannya tauhid, yang ini lawannya sunnah. Jadi kalau kita disebutkan, Pak ini bahaya, ini syirik, masa sih? Iya Pak, buktinya ini loh Pak. Oh alhamdulillah saya diingetin, alhamdulillah, terima kasih Pak, ini bahaya, ini bid'ah, yang sesuai sunnah seperti ini. Alergi. Atau diingatkan tentang haram, wah dikit-dikit kok disebut haram, apa-apa haram, ini lawannya halal. Kalau Bapak ingin membatasi yang halal, Bapak harus tahu yang haram bagaimana. Termasuk juga ketika orang dikatakan salah, ini lawannya benar ya, dia alergi, dikit-dikit kok disalahkan. Kalau Bapak ingin amalnya benar ya, bersihkan dari yang salah ya. Meskipun semuanya harus dipertanggungjawabkan dan disampaikan secara proporsional, artinya berdalil, beralasan, bukan asal-asalan. Sehingga vonis syirik ada landasannya. Vonis ini bid'ah ada landasannya, vonis ini haram juga ada landasannya. Hal yang sama juga ketika disalahkan, ini salah, ada landasannya. Maka berbahagialah ketika orang masih mau menerima ketika dirinya dikoreksi. Berarti dia terbuka untuk menjadi lebih baik. Meskipun banyak orang yang kadang alergi ketika dia dikoreksi. Baik, sekarang kita akan lihat lebih dekat. Terus kesalahan apa yang kira-kira perlu diperhatikan? Saya taruh di poin yang pertama. Tidak puasa tanpa uzur. Ini bahaya. Insya Allah kita sepakat kalau ini perbuatan dosa. Tapi barangkali ada bagian sisi hukuman yang mungkin tidak diketahui oleh orang. Coba kita lihat. Nabi SAW pernah bermimpi, dan mimpi beliau itu wahyu. Dalam mimpi itu beliau diajak oleh dua malaikat. Lalu beliau diperlihatkan aneka kejadian-kejadian luar biasa. Kemudian di antara penggalannya, "Tsumman talaqa bi." Kemudian dibawalah aku berjalan. Fa idza ana biqaumin mu'allaqina bi araqibihim. Lalu aku melihat ada sekelompok orang yang bergantungan, dijungkir, bi'araqibihim, ditusuk pada urat besar di atas tumit mereka. Orang Jawa nyebutnya kencetan.
Jadi kalau Anda lihat tumit ya, Anda pegangi tumit, naikkan dikit di atas tumit. Ada apa itu? Ada tendon kaki. Seperti orang jualan sate, dagingnya dicungkir, ditusuk bagian ujung daging. Orang ini dijungkir, ditusuk bagian itu. Musyaqqaqatan ashdaquhum, dalam posisi ashdaq. Mulut mereka robek. Jadi pipinya robek sampai belakang. Tusilu ashdaquhum daman, dan mulut mereka mengalirkan darah. Qultu man haula, maka aku bertanya, siapa mereka? Qala, jawab malaikat, haula illadzina yuftiruna qabla tahillata saumihim. Mereka itu orang yang membatalkan puasa sebelum tiba waktunya. Loh, belum maghrib sudah berbuka. Terus gimana, Pak? Ini dosanya kayak gini. Hukumannya seperti ini. Jadi ini berlaku orang puasa, terus siang hari dia mutung, dia berbuka tanpa uzur. Hukumannya seperti ini. Apa yang bisa Anda bayangkan kalau dari awal memang dia tidak punya keinginan untuk puasa? Makanya kita sampaikan kepada mereka yang nggak mau puasa, awas bahaya. Kamu kalau nggak mau puasa, hukumannya serius. Nah, sekarang setelah kita sepakat itu, coba kita lihat fenomena berikut ini. Ada dua penyebab kenapa orang nggak puasa. Pertama, malas. Dan ini mungkin penyakitnya mereka yang ya siang-siang nggak mau puasa, padahal dia tuh kuat secara fisik. Anak-anak muda itu banyak. Saya kadang merasa nggak enak kalau ada tukang yang nggak puasa. Ini bekerja di tempat kami nggak puasa. Apa gara-gara karena kerja jadi dia nggak puasa? Ada yang memang nggak punya keinginan untuk puasa, malas. Ada yang sebenarnya dia pengen puasa, tapi karena kerja berat, jadi dia nggak sanggup puasa. Kalau masih ketemu orang seperti ini, kami sarankan, jadikan ini sebagai amal untuk membantu mereka. Anda punya tetangga atau siapapun punya teman yang kerjanya kerja berat, dan dia nggak sanggup puasa karena kerja. Kalau pilihannya saya puasa, tapi saya nggak bisa kerja, dan saya harus mencukupi kebutuhan nafkah keluarga saya. Atau saya tidak puasa, atau saya bekerja tapi saya tidak bisa puasa. Baik, coba kebutuhan kamu sebulan berapa? 3 jutaan. Ini saya kasih 3 juta. Bulan ini kau fokus puasa, dan ini uang untuk mencukupi kebutuhan kamu dan keluarga. Kalau kau mau bekerja silakan, tapi jangan sampai kau batalkan puasamu. Kalau misalnya mau cari tambahan yang ringan-ringan, silakan. Alhamdulillah, mudah-mudahan orang semacam ini terbantukan ketika mereka masih bisa berpuasa, dan kita gantikan nafkah mereka dengan infak yang kita punya. Nah, ada penyebab yang kedua nih, salah paham. Nah, salah pahamnya ternyata salah satunya ini, belum mandi junub saat sudah memasuki subuh, baik wanita haid atau karena hubungan badan. Ada suami istri hubungan badan di awal malam misalnya, lalu dia tidak langsung mandi, dia tidur. Bangun-bangun sudah selesai subuh jam 5. Bangun-bangun sudah mendengar kultum subuh misalnya, atau mendengar orang pulang dari sholat jamaah subuh. Wah, saya nggak sahur, saya belum mandi junub, gimana ini? Akhirnya dia nggak puasa. Masya Allah, dia melakukan kesalahan. Apa kesalahannya? Ketika dia tidak puasa karena alasan ini nggak diterima. Kenapa, Pak? Coba lihat hadis berikut ini. Aisyah dan Ummu Salamah menyampaikan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhul fajru wa huwa junubun min ahlihi.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketemu subuh dalam kondisi junub karena hubungan badan dengan istrinya. Tsumma yaghtasilu wa yasum. Kemudian beliau mandi dan beliau puasa. Hadis riwayat Bukhari. Jadi itu bukan alasan untuk tidak puasa. Tapi kan saya nggak sahur. Nggak sahur juga sama. Tidak sahur ini. Padahal sahur bukan syarat sah puasa. Wah nanti gimana? Berat. Coba dulu. Lemakmu masih banyak. Kamu tidak makan sehari semalam, itu nggak mati. Ini cuman puasa dari mulai subuh sampai maghrib, hanya kurang lebih 13-14 jam. Dalam posisi tadi malam kamu sudah makan, hidup. Jangan takut untuk puasa. Orang semacam ini kadang ketakutan, wah saya nggak sahur nanti puasanya gimana? Sah puasanya, tapi berat. Tidak, insya Allah masih bisa hidup. Lemakmu cukup untuk bertahan hidup 3 hari nggak makan nggak minum. Jadi orang seperti ini harus kita tekankan. Jangan sampai nggak puasa hanya karena alasan nggak sahur atau belum mandi junub. Karena kalau sampai nggak puasa kena ini, kena hadis ini. Uzurmu apa nggak puasa? Saya junub, masuk subuh belum mandi junub. Terus kenapa? Itu bukan pembatal puasa. Sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma. Baik, dan masih banyak orang yang nggak paham seperti ini. Termasuk juga mimpi basah. Mimpi basah habis subuh misalnya tidur lagi mimpi basah. Sarapan habis itu. La haula wala quwata illa billah. Bahaya ini. Padahal mimpi basah tidak membatalkan puasa. Wanita haid juga sama. Ada wanita haid misalnya dia suci sebelum subuh. Begitu dia bangun, sudah imsak, dia cek, sudah suci. Ini pilihannya gimana? Makan atau mandi? Makan atau mandi? Maka pilihannya, Anda punya waktu 10 menit. Kalau Anda sahur terbatas, bisa, maka silakan sahur terbatas. Minum banyak, misalnya 2 liter, kebanyakan Pak Ustaz. Minum setengah liter. Dah? Makan kurma atau makan apapun, Anda mandi. Jika masih bisa sholat isya, setelah sholat isya 1 rakaat adzan subuh, tidak apa-apa. Mandi, begitu selesai mandi langsung sholat sebisanya untuk sholat isya. Wallahu alam. Dan jangan sampai terus, wah sudah nggak sempat mandi nih, akhirnya adzan subuh, wah sudah suci belum mandi haid, tapi gimana? Nggak puasa. Ya, nanti jadinya kena ini hadis ini. Dia tidak puasa tanpa uzur. Selanjutnya yang kedua. Saya taruh nomor 2. Kesalahan ini berbahaya. Karena dia puasa tapi di saat yang sama dia melakukan amalan yang menyebabkan amalan puasanya jadi hilang pahala. Jibril pernah berdoa dan diaminkan oleh Nabi SAW. Hadis yang ma'ruf. Raghma anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumman salakha qabla ayyufaralah. Celakalah orang yang memasuki bulan Ramadan hingga Ramadan selesai dia belum diampuni. Hadis riwayat Tirmidzi. Ramadan itu bisa menjadi bulan penghapus dosa. Tapi orang ini sampai selesai Ramadan dosanya belum hilang. Kenapa? Ramadannya tidak menghapus dosa, plus ketika dia menjalani puasa Ramadan nambahi dosa, sehingga puasa sambil maksiat jalan. Maka orang semacam ini puasanya nggak ada gunanya. Nabi SAW bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan dusta, ucapan bohong, perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan minumnya, artinya Allah nggak butuh puasanya. Hadis ma'ruf ini. Tapi dalam prakteknya kenyataannya masih banyak orang yang melakukan pelanggaran. Baik. Nah sekarang muncul pertanyaan, kalau orang maksiat puasanya batal nggak? Saya bacakan keterangan Al-Hafidz Ibn Hajar. Beliau mengatakan,
Al-ghibatu tadurru bis-siyam. Ghibah ya, itu bisa membahayakan puasa. Wa qad hukiya an Aisyata wa bihi qala al-Auza'i. Dan diriwayatkan dari Aisyah, dan ini juga yang disampaikan oleh Al-Auza'i. Innal ghibata tufattirus sha'im. Ghibah itu bisa membatalkan puasa. Wa tujibu alaihi qada'u dzalikal yaum. Wa tujibu alaihi qada'a dzalikal yaum. Dan mewajibkan untuk diqada'. Pendapatnya Al-Auza'i dan pendapatnya Aisyah, orang yang ghibah puasanya batal, nanti qada'. Masya Allah. Coba bayangin puasanya orang Indonesia, yang apalagi kalau sudah menyinggung politik, nyebut nama. Apa yang bisa Anda bayangkan dengan kondisi ini? Wa afrata Ibnu Hazm, bahkan Ibnu Hazm lebih keras lagi. Faqala, dan beliau mengatakan, yubtiluhu kullu ma'siyatin min muta'ammidin laha dzakinan li shaumi. Semua maksiat yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja dan dia ingat kalau dia sedang puasa, sawa'un kanat fi'lan aw qawlan, baik perbuatan maupun ucapan, batal puasanya. Masya Allah. Andaikan perkataan Ibnu Hazm ini benar, gak ada di antara kita yang puasanya selamat. Apalagi kita sering keluar rumah kemudian lihat aurat, pamer aurat, dan aneka kesalahan yang lainnya. Li umumi qaulihi, berdasarkan sabda Nabi SAW, kalau puasa itu fala yafus wala yajhal. Jangan bertindak rafath, jangan ngomong jorok, dan jangan berbuat bodoh. Dan Nabi SAW juga bersabda yang hadis tadi, man lam yada' qaula zur wal amala bihi. Siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan buruk, maka Allah nggak butuh puasanya. Jadi, apakah dengan maksiat puasa itu batal? Pendapat Ibnu Hazm batal. Semua maksiat, baik ucapan maupun perbuatan, jika dilakukan dengan sengaja, dan dia tahu dia sedang puasa. Namun menurut Aisyah dan Al-Auza'i, yang membatalkan hanya ghibah. Hanya ghibah, ngerasani orang, gerenengi orang. Tapi kalau selain itu tidak batal. Wallahu a'lam. Namun setidaknya ini sudah menjadi peringatan keras bagi kita, bahwa orang yang puasa namun kondisinya semacam ini bisa jadi pahalanya hilang. Berikutnya adalah berakhlak buruk. Dia puasa tapi dia tidak bisa menjaga akhlaknya. Nabi SAW bersabda, asyamu junnatun, puasa itu tameng, perisai. Kenapa disebut perisai? Karena seharusnya orang yang berpuasa itu dia bisa menghindarkan dirinya dari aneka maksiat, dari perbuatan pelanggaran. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, apabila kalian sedang berpuasa, pada hari kalian berpuasa, maka janganlah bicara kotor, fala yarfus, jangan bicara jorok, jangan bicara kotor. Wala yaskhab, jangan teriak-teriak, mancing keributan, bengak-bengok. Ya mungkin tidak jauh beda mercon. Puasa dolanan mercon. Masya Allah. Sampai Nabi SAW mengatakan, fa in sabahu ahadun au qatalahu falyaqul inni sha'im. Sampai pun kalau ada orang yang mencela kamu atau ngajak berantem, sampaikan inni sha'im, aku sedang puasa. Katakan sama dia, aku sedang puasa. Bukannya aku tidak bisa meladeni kamu, bukannya aku tidak bisa melawan kamu, tapi aku menghormati puasaku. Sehingga orang yang berpuasa, dia menghormati puasanya. Orang yang puasa, dia menghormati puasanya.
Sehingga saat dia menghormati puasanya, dia hindarkan dirinya dari semua perbuatan yang bisa membahayakan puasanya, yang bisa ngerusak puasanya. Teriak-teriak, kemudian apalagi bersikap tidak sopan kepada orang lain, termasuk diantaranya ngomong jorok dan seterusnya. Maka hormatilah puasa kita, hargai puasa kita dengan tidak melakukan tindakan-tindakan bodoh semacam ini. Sampai kalaupun ada orang yang ngajak bodoh, jangan diladeni. Ngajak berantem itu kan ngajak bodoh, nggak usah diladeni. Bukannya aku nggak bisa ngeladeni kamu, tapi mohon maaf, saya sedang puasa, jadi saya menghormati puasa saya. Nah, itulah sikap ideal yang diajarkan Nabi SAW. Nah, kalau bisa seperti ini, berarti puasanya berfungsi itu sebagai perisai. Wasyamu junnah, puasanya sebagai perisai itu akan berfungsi. Sehingga fungsi puasa jadi perisai. Ketika di dunia dia menjadi perisai dari perbuatan buruk. Orang yang puasa, dia menghalangi dirinya untuk berbuat buruk. Ketika di akhirat, maka puasa itu menjadi perisai dari neraka. Fungsi kedua akan jalan. Ini kita kasih nomor 1, nomor 2. Fungsi 2 berlaku jika fungsi yang pertama dijalankan. Jadi kalau orang berpuasa dan dia bisa menjadikan puasanya sebagai perisai dari perbuatan buruk, maka nanti puasanya akan bisa menjadi perisai bagi dia dari neraka. Baik, kita lanjutkan. Nah, disinilah seorang mukmin idealnya. Mukmin itu sangat berwibawa saat berpuasa. Wibawanya seorang muslim ketika berpuasa bukan karena dia punya status sosial, bukan karena dia punya jabatan, atau karena dia punya harta. Tapi wibawanya seorang muslim, wibawa seorang muslim ketika berpuasa karena dia meninggalkan maksiat. Sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadhib." Jika kamu berpuasa, maka ajak pendengaranmu, penglihatanmu dan lisanmu ikut berpuasa dari kebohongan, berbuat dosa, wada' adal khadim, dan hindari menyakiti pembantu. Kalaupun kamu merasa hebat di hadapan pembantu kamu, jangan kau sakiti dia saat Ramadan. Masya Allah, saat puasa. Jadi seperti ini idealnya puasa. Yang puasa tidak hanya puasa perut, puasa organ pencernaan, tapi juga puasa seluruh indera. Sahabat Jabir mengatakan, kalau kamu puasa, maka puasakan pendengaranmu, penglihatanmu, dan lisanmu. Wal yakun 'alaika waqarun wa sakinah yauma shaumika. Dan jadilah kamu orang yang tenang dan berwibawa ketika puasa. Tenang dan berwibawa ketika puasa. Wibawa seorang mukmin ketika puasa. Muslim berwibawa saat puasa. Kenapa? Karena banyak meninggalkan maksiat. Sehingga karena sebab dia banyak meninggalkan maksiat, maka dia menjadi orang yang sangat berwibawa karena ketika dia berpuasa. Itulah idealnya seorang muslim. Maka jamaah akan nampak dengan sangat berbeda penampilan seorang mukmin di Ramadan dan di luar Ramadan.
Ketika Ramadan dia semakin indah, semakin berakhlak, semakin terpuji, wibawanya semakin nampak. Karena dia berwibawa saat puasa. Mungkin ada orang yang punya kebiasaan buruk di luar Ramadan. Suka bertransaksi haram, atau kasar sama orang, keras, suka mendolimi orang. Begitu Ramadan dia mulai berubah. Maka kapan lagi orang itu bisa berubah kalau dia tidak bisa menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan perubahan untuk menjadi lebih baik. Nah, wala taj'al yauma fitrika wa yauma shaumika sawa. Dan jangan kau jadikan hari puasamu dan hari tidak puasamu sama saja. Kalau nggak ada bedanya seperti itu, terus apa manfaatnya kamu berada di bulan puasa? Maka jangan jadikan hari puasamu dan hari tidak puasamu sama. Baik. Selanjutnya kita beralih ke sini. Bermalasan saat Ramadan. Nah, ini juga kesalahan yang banyak terjadi. Ramadan tidak mengajarkan kita untuk menjadi orang yang tidak produktif. Jadikan ini prinsip. Sehingga kita tetap produktif walaupun di luar Ramadan. Kurus dong nanti Pak, Masya Allah. Sekarang itu lagi musim orang diet. Sehingga kalaupun Anda berpuasa Ramadan kemudian punya resiko turun berat badan dan seterusnya, alhamdulillah tujuan Anda tercapai untuk yang kedua. Walaupun bukan tujuan utama. Tujuan utama kita tentu saja adalah imanan wahtisaban. Saya puasa karena ini perintah Allah, saya beriman, wahtisaban, dan diiringi dengan harapan pahala. Dan Anda lihat mayoritas perjuangan yang terjadi di awal dakwah Islam ada di bulan Ramadan. Seperti Perang Badar tahun 2 Hijriah, Fathu Mekah tahun 8 Hijriah, Perang Qadisiyah, penaklukan daerah Persia di tahun 15 Hijriah, dan yang lainnya itu terjadi di bulan Ramadan. Termasuk kemerdekaan Indonesia terjadi di bulan Ramadan. Proklamasi terjadi di bulan Ramadan. Mungkin dalam video yang Anda tonton tentang bagaimana cuplikan perjuangan orang di masa silam sebelum proklamasi, menjelang proklamasi, para pembesar negara ini ya, mereka mondar-mandir, berkali-kali rapat menyusun undang-undang, bagaimana menyusun teks proklamasi dan seterusnya. Barangkali malamnya mereka nggak tidur dan siangnya mereka puasa untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Mereka yang teriak merdeka, merdeka. Ketika itu mereka berpuasa. Itulah leluhur kita. Sebagian orang juga menjadikan Ramadan sebagai kesempatan untuk banyak tidur, ngegame, main, dan seterusnya. Ada sebuah hadis naumus shaimi ibadah, dan hadis ini tidak valid. Didhaifkan oleh Al-Baihaqi, dan Al-Iraqi menyebutkan ada seorang perawi yang statusnya mungkarul hadis. Intinya hadis ini adalah hadis yang tidak valid. Anda memperjuangkan apa kalau kemudian ternyata ini tidak valid? Saya berharap dapat pahala Pak dari tidur saya ketika Ramadan. Wah, hadisnya nggak valid. Nabi SAW tidak mensabdakan seperti itu. Dan ini menyebabkan orang jadi malas. Saya dapat ini dulu ya ketika SMP. Jadi ya tidak tidur, senang tidur karena katanya tidurnya orang puasa itu ibadah. Kata siapa? Nabi SAW tidak mensabdakan demikian. Ini hadis yang tidak valid. Coba kita tengok ibadah mereka. Kita tengok ibadah mereka ya. Wa kana Muhammad bin Ismail al-Bukhari, penulis Sahih Bukhari, Imam Bukhari rahimahullah, kana yakhtimu fi Ramadan bin nahari kulla yaumin khatmatan. Dengan karya besar yang beliau punya, tapi beliau adalah orang yang sangat rajin ibadah.
Ketika siang hari Ramadan, setiap hari beliau menghatamkan sekali. Wa yaqumu ba'da tarawih, dan setelah tarawih beliau melakukan salat tahajud. Kulla thalathi layalin bi khatmatin. 3 malam sekali khatam. Sehingga satu hari Imam Bukhari membaca Quran 1/3 kali. Ini aktivitas yang dilakukan oleh Imam Bukhari. 1 Quran plus 1/3 Quran. 1 Quran siang hari, kemudian 1/3 Quran malam hari. Qiyamul lail. Wa kana Sa'id bin Jubair rahimahullah, ulama tabi'in, yakhtimul Quran fi kulli lailatain. Dia menghatamkan Quran setiap 2 malam. 2 malam khatam. Masyaallah. Wa kana Al-Walid bin Abdul Malik, salah satu di antara khalifah Bani Umayyah, kana yakhtimu fi kulli thalathin. Beliau menghatamkan setiap 3 malam, setiap 3 hari, khatam sekali. Wa khatama fi Ramadan 17 khatmatan. Ketika bulan Ramadan beliau khatam 17 kali. Berarti sehari bisa lebih dari, atau 1 khatam kurang lebih 2 hari. Kalau 2 hari kan berarti 15 kali. Beliau habiskan bisa menghatamkan 17 kali. Wa kana Qatadah yakhtimul Quran fi sab'in. Qatadah kalau hari biasa itu menghatamkan Quran setiap 7 hari. Wa idza jaa Ramadan khatama fi kulli thalathin. Kalau bulan Ramadan maka beliau menghatamkan 3 hari sekali. Fa idza jaa al-ashrul awakhir, kalau sudah masuk 10 terakhir Ramadan, beliau khatam 10. Beliau khatam sekali tiap malam. Jadi kita dengan mereka nggak ada apa-apanya. Jika kita bandingkan kondisi kita, Masya Allah, demikian jauh seperti langit dan sumur. Kita khatam mungkin ada yang sekali sebulan, Masya Allah, itu sudah bagus. Ada yang khatam 2 kali, itu juga udah bagus. Khatam 3 kali itu rasanya sudah berat. Ada yang khatam 5 kali, 6 kali. Walhamdulillah. Mudah-mudahan bisa istiqamah. Wa qala Rabi' bin Sulaiman. Rabi' bin Sulaiman, muridnya Imam Asy-Syafi'i. Kana Asy-Syafi'i yakhtimul Qur'ana fi syahri Ramadan 60 khatmatan. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Masya Allah. Berarti sehari semalam 2 kali. Siang sekali, malam sekali. Kayaknya kalau kita tiru tidak sanggup. Tidak sanggup. Tayyib. Jadi ketika itu mereka membaca Quran dengan metode hadar. Metode hadar itu baca Quran dengan cepat sekali. Dan itu diperbolehkan, namun tidak sampai mengurangi tajwid. Coba kami contohkan kayak gimana sih Pak membaca Quran dengan metode hadar itu. Nah. Qiraatul Quran hadaran. Sebentar, ini ada iklan. Seperti ini qiraatul Quran hadar.
يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Intinya bacanya cepat, makanya kenapa bisa selesai semalam sekali, siang sekali, karena yang dia baca cepat. Sehingga di sini bentuknya tilawatul Quran bil hadar, membaca Quran dengan al hadar, maksudnya adalah dibaca dengan cepat. Baik. Sehingga kalau kita melihat di sini, kenapa bisa Pak seperti itu? Satu Quran seperti ini, iya. Anda baca satu juz berapa? Juz 1 jam. Mereka bisa nggak sampai 1 jam, 20 menit. Masya Allah, cepat sekali. Sehingga dalam waktu semalam, malam butuh waktu berapa sih? Kurang lebih, ya, anggaplah 11 jam. Karena kita siang puasa 13 jam. Itu terpotong dengan sholat maghrib, sholat isya, dan plus qobliyah ba'diyah. Maka mereka butuh waktu hanya kurang lebih 10 jam 10 jam atau ya, kurang lebih 10 jam. Dengan sangat cepat mereka membaca Quran. 10 jam berarti dibagi 30 itu berapa? Ya, kalau 1 juz setengah jam ya kurang, berarti 1 juz nggak sampai setengah jam, 20 menit cukup. Intinya mereka berhasil untuk itu, dan riwayatnya sampai ke kita bagaimana para ulama mereka menghatam Quran dalam waktu yang sangat cepat. Sehari bisa khatam sekali, bahkan 2 kali. Kesalahan berikutnya ini, boros saat Ramadan. Allah Ta'ala berfirman, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan minum dan jangan boros. Allah nggak suka sama orang boros. Kalau kita boros berarti kita termasuk di sini. Kalau kita boros berarti kita termasuk orang yang tidak disukai oleh Allah. Sehingga kalau kita boros, selalu Allah mengatakan, aku nggak suka sama kamu. Gimana coba perasaan kita? Maka hati-hati dengan pemborosan, termasuk ketika bulan Ramadan, karena boros tidak dicintai oleh Allah. Baik, saya punya sedikit info yang ini pernah kami sampaikan dalam beberapa forum kajian. Di sini ada keterangan. Jadi saya masuk dalam sebuah forum pengembangan sebuah marketplace. Bulan Ramadan kunjungan Shopee ini tahun 2018 mencapai 465 juta sebulan. 2018 itu baru Shopee saja ya. Shopee ini tulisannya mencapai 465 juta per bulan selama bulan Ramadan. Per bulan Ramadan, Masya Allah. Dan ini peningkatan yang sangat signifikan. Berarti saat bulan Ramadan yang belanja makin banyak. Baik, coba buka kalkulator. 465 dibagi 30. 465 dibagi 30. Berarti berapa itu?
15,5 juta per hari. Andaikan yang belanja 10%, ini kan yang kunjungan ya. Ini kunjungan. Anggaplah misalnya yang belanja 10% dari yang kunjung. Nah, kalau yang berkunjung kan orang masuk cuman scroll matikan. 15,5 10%-nya. Jadi 1,55 juta per hari belanja. 1,5 juta orang sehari yang belanja. Kira-kira yang belanja agamanya apa? Apakah Konghucu, Yahudi, atau ahli kitab, atau agama apa? Tentu kita tahu ini Muslim yang sedang puasa. Ternyata ketika Ramadan mereka lebih banyak belanja. 2018 ya. Ini baru satu marketplace, belum marketplace yang lain. Andaikan diakumulasi, tentu jauh lebih banyak. Nah, jadi mohon disadari, boros saat Ramadan Allah nggak suka, baik di luar Ramadan maupun di dalam Ramadan. Karena sebenarnya puasa itu memberi pelajaran agar kita hidup sederhana. Realitanya kita justru menjalankan hidup mewah. Sebelum Ramadan belanja rumah tangga normal, begitu Ramadan jadi tidak normal. Ramadan bertujuan membuat jarak sosial antara si kaya dan si miskin tidak terlalu jauh. Si kaya merasakan derita si miskin, sehingga dari sana lahir sifat dermawan, empati, dan bersyukur kepada Allah atas nikmat kebaikan dibandingkan orang lain. Tapi ternyata gaya hidup kita pas Ramadan malah semakin membuat jarak kian terlihat, sehingga nampak wah, kita hindari yang seperti itu. Wallahu alam. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Apakah suara saya aman? Di Bogor Jelas, hujan sangat besar. Alhamdulillah. Jelas, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustaz. Izin bertanya, bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk Ustadz, keluarga, tim ANB, dan Majelis Alim Qalbun Salim. Amin Allahumma amin. Amin. Bagaimana jika saat kita puasa ada yang gibah dekat kita, sedangkan saat itu kita dalam kondisi tidak bisa menghindar? Apa yang harus kita lakukan? Apa pahala puasa kita juga berkurang atau batal puasanya? Nah, ada hal yang menarik ya. Pendengaran ini bisa kita kendalikan sebagaimana penglihatan. Jadi kalau misalnya A dan B sedang berhadapan-hadapan, ngobrol gitu. Lalu A melihat ada situasi di sana. Nah, itu kan dia bisa ngelirik tuh. Nah, terus B merasa, "Loh, kamu lihat apa?" Diajak ngomong malah pandangannya nggak lurus. Karena dia ngelihatnya ke sana, bukan lihat ke arah orang yang diajak bicara. Seperti begini, saya sedang menghadap kamera. Anda tidak tahu di sana ada apa. Terus lagi, Anda akan melihat saya tidak sedang menghadap Anda, karena saya melihat sisi yang lain. Baik, ternyata pendengaran juga seperti itu. Ini bisa belok gitu. Si A dan si B sedang ngobrol, begitu. Lalu ada C sedang ngobrol sama D. Kemudian saat A lagi ngomong, B itu pendengarannya ke C. Kok bisa Pak kayak gitu? Ternyata bisa. Baik. Maka yang perlu diperhatikan saat Anda berada di tempat, Anda nggak bisa bergerak. Saya mau bergerak kemana Pak? Saya nggak bisa. Nah, ketika Anda tidak bisa bergerak seperti ini, minimal jangan arahkan pendengaran Anda ke orang itu. Sehingga Anda jangan sampai malah nguping gitu. Anda bahkan menikmati. Karena kalau Anda ikut nguping dan menikmati, kena dosanya. Kemudian, kalau yang digibahi itu orangnya Anda kenal. Jika yang digibahi itu orangnya Anda kenal, maka Anda berikan pembelaan.
Karena kafarah ghibah itu pembelaan yang bersangkutan di majelis ghibah. Ya, mungkin Anda sambil ikut nimbrung. Misalnya A, B, Anda sebagai C sedang ngobrolin Z. Terus Anda mendengar, loh, kok Z disinggung? Anda sampaikan, iya kemarin saya tahu Z itu, sebutkan kebaikannya. Z itu pernah begini. Nah, setidaknya kan ada penyeimbang. Di saat dia dijelek-jelekan, dia juga diangkat. Di saat dia dibanting nama baiknya, dia juga diangkat nama baiknya. Itu kafarah ghibah. Terus kita doakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua, dan Allah mengampuni Z. Allah merahmati kita semuanya, Allah merahmati Z, dan seterusnya. Jadi dia juga didoakan. Itulah kafarah ketika ada ghibah berlangsung. Wallahu a'lam. Ustadz, boleh nggak kita membersihkan karang gigi dan mencabut gigi ketika puasa? Apakah itu membatalkan puasa? Mencabut gigi kemudian bersihin karang gigi ketika puasa tidak batalin puasa. Ya, meskipun bisa membahayakan puasa. Karena resiko tertelannya cukup besar. Saya pernah cabut gigi dan bisa merasakan, ya. Harus berapa kali berkumur, kemudian ditambah lagi obat-obat yang kadang dipakai itu ada rasa. Maka kalau tidak mendesak, sebaiknya jangan dilakukan saat puasa. Jadi mungkin Anda bisa malam hari atau ditunda sampai selesai Ramadan. Sakit Pak Ustaz. Ya sudah, kalau sakit Anda cari waktu malam. Sehingga saya nggak kuat Ustaz, ini harus segera dicabut. Saya nggak sanggup ini bertahan. Ya sudah, Anda silahkan datang ke dokter gigi malam hari. Wah, kalau malam antri Pak Ustaz, ya itu resikonya. Kalau siang hari cukup beresiko, bisa batal. Ya meskipun bisa bertahan, jangan sampai batal bisa. Cuman cukup beresiko, karena dia harus berkumur dalam posisi kan terlentang. Dalam posisi terlentang, tidak dalam posisi duduk. Kemudian kadang air disemprotkan dalam jumlah banyak, lalu belum lagi suara bor yang dipakai ngebor gigi misalnya, dan seterusnya. Maka Anda mungkin perlu ekstra hati-hati kalau sedang puasa. Maka kami sarankan sebaiknya dipilih waktu yang tidak puasa. Wallahu a'lam. Izin bertanya Ustadz, lebih baik manakah bila kita memberikan kurma untuk buka puasa di masjid setiap hari, atau langsung aja tuh kita kasih berapa dus gitu buat sebulan? Sisi yang mau dibandingkan apanya ya kalau karena dua-duanya akan termanfaatkan, baik tiap hari Anda kasih dikit-dikit maupun Anda langsung kasih sekian dus. Ya barangkali gini aja efisiensinya, coba mana yang lebih efisien. Kalau dikasih banyak dus itu ya Pak, kadang terlalu boros, terus dilempar-lempar, atau kadang sampai nggak kemakan banyak. Tapi kalau dikit-dikit kemakan. Ya intinya gitu, Anda coba perhatikan sisi efisiensinya. Kalau tidak efisien ya berarti Anda cari cara yang lain biar lebih efisien. Dan banyak terkadang jamaah itu nggak doyan kurma. Di tempat kami dikasih kurma, ya mereka milih teh daripada kurma. Padahal bukan yang sunnah kan kurma dulu kalau ada kurma. Sebagaimana keterangan para sahabat bahwa Nabi SAW beliau berbuka dengan rutop. Kalau nggak punya rutop, kurma basah, beliau berbuka dengan tamar. Kalau nggak ada tamar, hasawatin minan ma, barulah beliau minum beberapa teguk air. Sehingga minum itu pilihan terakhir. Meskipun kita tahu air itu ada di mana-mana. Apa Nabi SAW nggak punya air Pak kok sampai kurma? Antara kurma sama air mudah didapatkan air daripada kurma. Tapi kenapa beliau pilih kurma? Nah ini bukti bahwasanya itu kesengajaan. Ada dua pendapat ulama.
apakah buka dengan kurma itu termasuk sunnah, ataukah karena sifatnya bawaan budaya? Karena Nabi SAW orang Arab yang waktu itu makanan utamanya adalah kurma. Zahir hadis, wallahu alam, ada yang mengatakan itu karena bawaan budaya. Artinya kurma itu laisa maksudan bidati, tidak harus kurma. Yang penting kamu berbuka tepat waktu dengan makanan yang manis. Terserah. Ketuk ya monggo. Cenil silahkan. Yang manis ya. Apalagi yang manis, Pak? Roti manis, biskuit monggo. Ini ada yang berpendapat demikian. Namun wallahu alam yang lebih kuat maksudan lidati. Memang Nabi SAW mengajarkan itu. Sehingga yang terbaik kurma. Makanya Anas menyebutkan di situ ada pilihan. Nabi SAW berbuka dengan rutop, kalau nggak ada dengan tamar. Nabi SAW kalau nggak ada baru dengan hasawatin minal ma. Barulah kemudian beliau meminum air. Padahal air kan gampang didapat. Tapi dia pilihan yang ketiga. Sehingga menunjukkan adanya kesengajaan. Dan makanan yang lain di zaman beliau cukup banyak. Ada roti, ada makanan-makanan yang lain, ada zabib ya, anggur, tapi Nabi SAW pilih kurma. Wallahu a'lam. Ustadz, boleh nggak kalau saat puasa nih kita mengaji tapi sambil nonton TV, sambil selingan gitu, dengan maksud biar nggak ngantuk, sehingga biar bisa cepet khatam sebelum kepotong masa haid? Ya, saya sarankan mungkin sambil jalan kaki. Jadi Anda misalnya duduk ngantuk, berdiri baca, ngantuk jalan sambil baca. Ya tentu saja jalan di dalam rumah. Kalau ibu-ibu cukup jalan di dalam rumah. Ya, nanti suaminya lihat kamu ngapain tuh mondar-mandir bawa Quran, ngantuk bang. Karena kalau Anda berhenti mungkin ngantuk, tapi sambil jalan bawa mushaf baca atau bawa HP baca, insya Allah mudah-mudahan bisa lebih mengusir ngantuk. Tetap ngantuk juga, apalah kayak mungkin yang bisa dipakai untuk nyisir ngantuk, cuci-cuci muka atau apa. Intinya perjuangkan untuk tidak ngantuk sebisanya, tanpa harus nonton. Kalau mungkin nonton nanti tidak kebablasan. Ya mentok-mentok kalau nggak mau gerak, mager ya Pak, malas gerak, dan nonton sebentar ya. Mungkin Anda bisa tonton ANB Channel atau UV TV atau channel-channel yang lain yang bermanfaat, terus balik lagi. Wallahu a'lam. Kalau membacanya melalui HP, apakah itu baik, Ustaz? Itu hanya media ya, mau kertas mau HP sama saja, karena dulu Quran itu hafalan. Rasulullah SAW tidak megang apapun ketika baca Quran. Demikian pula para ulama yang mereka sudah hafal, rata-rata khatam Quran pakai hafalan dalam sholat. Tapi kalau mau pakai media ya silahkan. Media mau pakai kertas lembaran Quran maupun pakai HP itu sama saja, itu semua media. Jadi jangan merasa megang lembaran kertas atau megang mushaf cetak dengan megang HP, oh lebih banyak pahalanya megang cetak. Ini dari mana asalnya kayak gini? Pemahaman yang keliru, merasa lebih berpahala, padahal nggak ada bedanya. Terus yang benar gimana? Anda mau baca pakai HP, mau baca pakai mushaf cetak sama saja. Karena itu semuanya hanyalah media. Wallahu a'lam. Akhirnya kan ini jadi ramai pertanyaan, Ustadz, boleh nggak sih wanita haid baca Quran? Iya, coba saya buka ini.
ada artikel ini mungkin membantu. Madzahibul ulama fi massil haidi al-mushaf wa qiraatil Qur'an. Nah. Baik, coba ini saya tampilkan. Pembahasan ini sudah cukup sering ya disinggung, dan ada yang mungkin ngasih sajian yang lebih lengkap, ada yang parsial. Sekarang coba kita baca di sini. Fa'lami anna ba'd ahli ilmi, ketahuilah bahasanya sebagian ulama qad ajazu, mereka membolehkan lil haid, bagi wanita haid, massal mushaf, untuk menyentuh mushaf, because di ta'allum wa ta'lim, dengan tujuan untuk pembelajaran, la li mujarradil qira'ah, bukan sebatas untuk membaca. Qala Syekh Ad-Dardir, beliau ulama Malikiyah, dalam Mukhtasar Khalil dinyatakan, wala yumna'u massun au hamlu juz'in, tidak dilarang untuk menyentuh atau membawa sebagian, bal wala kamilin, bahkan tidak masalah kalau membawa keseluruhan, alal mu'tamad, menurut pendapat yang mu'tamad dalam madhab Malikiyah, menurut pendapat Malikiyah yang resmi, li muta'allimin, bagi orang yang belajar, yang di pondok tahfidz, wa kadza muallimin, demikian pula yang berlaku bagi pengajar, alal mu'tamad, menurut pendapat yang mu'tamad, wa in balagha, meskipun dia sudah balik, au haidon, atau dia sedang haid, au junub, la junuban, tapi tidak berlaku untuk orang junub. Kalau junub kan bisa segera bersuci, sehingga pengecualian ini hanya berlaku bagi wanita haid. Baik. Dan ini disebut mu'tamad, berarti qaul mu'tabar dalam mazhab Malikiyah, yang diakui dalam mazhab Malikiyah. Selanjutnya, wa amma qiraatul haid, adapun wanita haid membaca mushaf, sebatas baca ya, bukan mempelajari. Kalau mempelajari itu yang di pondok tahfidz. Adapun wanita haid yang membaca atau menyentuh mushaf min ghairi ta'allumin au ta'limin, bukan karena untuk kegiatan belajar mengajar, fala yajuzu indal jamahir, menurut jumhur ulama enggak boleh, illa an tamassal mushafa bihailin, kecuali tujuannya untuk menyentuh mushaf bihail, dengan adanya pelapis. Kalau pakai hail, misalnya pakai tas atau menggunakan kain, itu boleh. Warrajih indana, dan yang benar menurut kami, annahu yajuzu lil haid an taqra al-Qur'an, boleh bagi wanita haid untuk baca Quran, lakin la yajuzu laha massul mushaf, tapi tidak boleh menyentuh mushaf. Wa hadza madhhabul Malikiyah, dan ini pendapat ulama Malikiyah, dan yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Baik, ini kalau kita mengambil pendapat yang membolehkan. Sekarang kita lihat yang lain. Di sini ada pertanyaan tentang apakah mungkin bagi wanita untuk membaca Quran ketika sedang haid. Dan jawabannya, hadil mas'alah mimma ikhtalafa fihi ahlul ilm. Ini termasuk di antara masalah yang diperselisihkan, dan jumhur ulama mengatakan haram membaca Quran ketika haid hatta tathur, sampai dia suci. Dan di antara dalilnya adalah sebagai berikutnya, bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhumul Qur'an wa kana la yahjizuhu 'anil Qur'an illa al-janabah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Quran dan tidak ada yang menghalangi beliau dari Al-Quran kecuali ketika junub. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya. Sedangkan hadis yang mengatakan la taqra'ul haid walal junubu
syai'an minal Qur'an, wanita haid maupun orang junub tidak boleh baca Quran. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ad-Daruqutni, dan hadis ini dhaif. Bahkan di sini ada keterangan Syekhul Islam, hadis dhaif bittifaqi ahli al-ma'rifati bil hadis, dengan sepakat para ahli hadis. Wa dhahaba ba'du ahli ilmi, dan sebagian ulama berpendapat bolehnya membaca Quran bagi wanita haid, dan ini mazhabnya Imam Malik dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad dan pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam. Wa rajjahahu Syaukani, dan dinilai lebih kuat oleh Asy-Syaukani. Asy-Syaukani insyaallah ma'ruf ya, penulis kitab Nailul Autar. Wallahu alam, intinya ada perbedaan pendapat di situ, dan ini mungkin keterangan berulang, maka yang perlu Anda titeni, Anda perlu ingat-ingat adalah terkait baca Quran ada dua hal yang perlu dibedakan, membaca dan menyentuh. Ada yang perlu dibedakan di sini. Wanita haid baca Quran, pertama yang perlu dibedakan adalah antara membaca dan menyentuh. Kalau sebatas membaca tanpa menyentuh, ini diperbolehkan oleh Imam Malik, kemudian Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Jadi beliau mungkin ada riwayat yang lain. Kemudian pendapat Syaukani, Asy-Syaukani kita kenal. Kemudian juga pendapat Ibnu Taimiyah. Nah, jadi ada beberapa ulama yang membolehkan hal itu, meskipun jumhur melarang. Kalau menyentuh ini lebih nggak boleh lagi. Sehingga menyentuh itu lebih keras larangannya dibandingkan sebatas membaca. Nah, terus gimana Pak kalau baca tanpa nyentuh? Anda bisa baca tanpa nyentuh seperti ini. Nah, ini mushaf, dan saya bisa pindahkan dengan menggunakan pulpen, sehingga kalau Anda bisa pakai ini, dipakai untuk memindahkan. Kalau Anda punya seperti ini bisa, atau Al-Quran yang ada pulpen stilusnya, atau laptop Anda pakai mouse, sehingga Anda tidak terhitung menyentuh Al-Quran, karena kalau ini kan tidak menyentuh Quran. Kalau Quran cetak berarti Anda pakai kayu terus dibuka pakai kayu. Kalau sarung tangan Pak, enggak, sama saja. Anda pakai sarung tangan salaman dengan lawan jenis kan sama saja. Tapi kalau Anda serahkan ini ke lawan jenis yang bukan mahram, beda hukum. Wallahu a'lam. Apakah begitu juga dengan Quran yang ada terjemahannya, Ustadz? Itu masuknya menyentuhnya juga harus pakai apa tadi? Kayu gitu? Nah, jadi mushaf Al-Quran itu beda dengan mushaf Al-Quran dengan tafsir, itu beda ya. Dengan buku tafsir itu beda. Kalau wanita haid boleh dia menyentuh buku tafsir. Nah, Quran terjemah itu buku tafsir atau bukan? Quran terjemah itu buku tafsir jika yang dominan adalah teks selain Qurannya. Terjemah depak itu buku tafsir, itu bagian depan ada pengantar, kemudian ada artikel-artikel dalam jumlah yang banyak sekali, baru kemudian isi Quran. Nanti bagian belakang juga ada lagi artikel sedikit. Jadi lebih dekat kepada buku tafsir, sehingga insya Allah tidak masalah kalau Anda membaca, wanita haid memegang buku tafsir tadi untuk membaca Qurannya. Wallahu a'lam. Ustadz, boleh nggak sih kita bekam saat puasa Ramadan? Ada keterangan dari Anas. Coba kita hal takrahuna al-hijama.
Di sini ada keterangan dari Anas bin Malik. Contohnya ini ya, disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Thabit Al-Bunani, ini muridnya Anas. Su'ila Anasun radhiyallahu anhu, Anas pernah ditanya, "Akuntum takrahunal hijamata?" Apakah kalian membenci bekam lis-shaim bagi orang yang puasa? Qala, kata Anas, la. Kata Anas bin Malik, qala, kata Anas, la illa min ajli dha'fi. Tidak, kecuali jika menyebabkan orang itu jadi lemes. Sehingga alasan kenapa mereka nggak suka bekam ketika puasa, karena bikin lemes. Nah, kalau lemes, nanti pengennya makan minum, jadi nggak produktif, atau jadinya cuma tidur terus. Maka hindari bekam ketika puasa jika menyebabkan lemes. Tapi kalau orangnya gagah perkasa, ya, sehingga darahnya disedot sampai seliter pun tidak apa-apa misalnya, maka bekam tidak ngefek, ya insya Allah nggak apa-apa. Dia silahkan bekam dalam kondisi itu. Wallahu alam. Dan ada juga riwayat yang semisal dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, innama kurihatil hijama lis-sha'im min ajli dha'fi. Puasa itu bekam tidak disukai ketika puasa min ajli dha'fi, karena bisa menimbulkan lemas. Wallahu a'lam. Ustadz izin bertanya, mana tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar, kok hilang ya? Bismillahirrahmanirrahim. Mana yang lebih baik, mengejar khatam Quran atau membaca dengan artinya namun tidak khatam? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga termasuk pertanyaan yang cukup sering ya. Betul, sangat sering. Nah, kalau pertanyaan ini di luar Ramadan cocok, kalau di dalam Ramadan nggak cocok. Mohon maaf. Jadi kenapa di luar Ramadan nggak pernah mana yang lebih baik, baca Quran dalam jumlah banyak tapi tanpa melihat maknanya atau membaca maknanya? Kalau di luar Ramadan cocok itu. Baik, silahkan Anda baca Quran berikut maknanya. Tapi nanti nggak bisa ngejar khatam di luar Ramadan. Nah, saat Ramadan ini beda sesi. Ketika sudah bulan Ramadan, seperti tadi, khatam sehari sampai 2 kali seperti yang dilakukan oleh Imam Syafi'i, siang sekali, malam sepertiga seperti Imam Bukhari. Itu nggak sampai dengan perenungan atau sambil membaca tafsir, tidak. Oleh karena itu dalam hal ini kalau bulan Ramadan silahkan perbanyak membaca sebanyak-banyaknya. Nah, nanti kalau sudah masuk sesi luar Ramadan, Anda silahkan baca tafsirnya atau ikuti kajian tafsir. Wallahu a'lam. Jika kalimatnya adalah kita membaca Qur'annya dengan perbaikan dan dikhatamkan? Baik, mungkin perlu dibedakan ini ya. Berkaitan dengan masalah kualitas baca Al-Quran. Kualitas baca Al-Quran saat Ramadan. Kita bicara saat Ramadan. Yang pertama, kualitas terkait keabsahan baca. Kualitas terkait keabsahan baca, agar tetap terjaga tajwid, sehingga tidak ada huruf yang hilang dan seterusnya. Ini harus tetap dijaga. Ini harus dijaga. Sehingga, Pak Ustaz, saya belum begitu lancar. Tapi kalau saya disuruh khataman cepat-cepat, ya nanti keseret-seret. Terus gimana? Ada huruf hilang, panjang pendek nggak karuan. Terus apalagi? Misalnya
bahkan sampai kejungkir-jungkir. Nah, terus gimana? Ya, konsekuensi kalau cepat seperti itu, ya enggak boleh. Nanti bisa mengubah makna. Sehingga tajwid ini harus dijaga. Enggak boleh mengubah makna. Nah, kalau enggak kayak gitu pelan. Nah, enggak apa-apa, berarti bagian Bapak atau Ibu bisanya hanya pelan. Karena Bapak harus jaga agar tajwidnya tidak hilang. Yang kedua, kualitas baca Quran terkait tadabbur. Terkait tadabbur atau baca arti. Nah, yang seperti ini di luar Ramadan. Jadi saat Ramadan mungkin nggak kayak gini, tapi nanti di luar Ramadan silahkan seperti ini. Jadi mungkin dibedakan ini ya, berkaitan dengan masalah kualitas baca Quran saat Ramadan. Wallahu a'lam. Ustadz, kita tuh lupa niat puasa pada saat mau tidur atau selepas tarawih. Tapi kita makan sahur dan mau puasa, itu sah atau batal puasanya? Nah, saat Anda makan jam 3 itu tujuannya ngapain? Gak tahu saya mau ngapain. Gak mungkin kan? Sehingga dia makan, tiba-tiba makan jam 3. Gak biasanya dia makan jam 3. Atau makan jam 4. Padahal gak pernah dia makan jam 4. Kecuali pas Ramadan. Apalagi kalau dia tidak ingin puasa ketika itu. Iya, saya pengen puasa. Nah, ya, itulah niatnya. Jadi otomatis orang yang tahu dia mau berbuat apa, berarti dia sudah punya niat. Saya ulang ya. Otomatis ketika orang itu tahu dia mau berbuat apa, berarti dia sudah punya niat. Gak ada ceritanya ketika dia mau berbuat apa terus merasa saya belum niat. Ini ada satu cerita ya. Ibnu Aqil pernah didatangi oleh seseorang. Wahai Syekh, saya itu ketika wudhu, saya sudah cuci muka, tapi saya merasa belum niat cuci muka. Saya sudah cuci tangan, saya merasa belum niat cuci tangan. Saya sholat, saya sudah takbiratul ihram, tapi saya belum takbiratul ihram. Itu gimana? Terus saya ini bilang, kamu tidak wajib sholat. Loh, kenapa kok nggak wajib sholat? Muslim kan wajib sholat, kok malah difatwakan nggak wajib sholat? Karena Nabi SAW bersabda, ada 3 orang yang buku catatan amalnya tidak ditulis. Salah satunya orang gila. Lah kamu itu sudah berwudu, sudah cuci muka, tapi belum merasa belum cuci muka, apa nggak gila gitu? Udah, kamu nggak usah sholat karena kamu gila. Bahasa lainnya kan kayak gitu. Jadi hal lelucon ketika ada orang yang sudah menyengaja melakukan sesuatu tapi dia belum merasa melakukan itu kan lucu. Ketika Anda makan sahur, Anda sudah sengaja saya mau puasa, ya berarti Anda sudah punya niat. Karena niat itu tidak harus dilafalkan dengan sepakat ulama. Oleh karena itu dalam hal ini Anda tidak perlu terjangkiti penyakit was-was, jangan sampai terjangkiti penyakit was-was ya, sehingga Anda sah puasanya. Apalagi sudah tarawih, sahur, dan semua aktivitas itu membuktikan bahwasanya besok Anda akan puasa. Wallahu a'lam. Ustadz, ketika pagi sudah menjelang tadi ya, berkenaan dengan mandi wajib, kalau nawaitu ghusla li rafil hadasil akbari lillahi ta'ala itu sebenarnya untuk mandi wajib secara keseluruhan yang seperti apa sih? Yang baca ini ngerti nggak artinya? Allahu a'lam. Nah, percuma saja dia melafalkan tapi nggak ngerti. Nah, saya diajarinya kayak gini. Sampai ada pertanyaan itu. Kalau nggak salah di radio Surabaya. Karena saya dapat ceritanya dari orang Gresik. Kan ada lafadz niat fardi syahri Ramadan, kalimatnya kan, nawaitu sauma ghadin fardi syahri Ramadan. Nah, begini kalimatnya, hadis sanati. Nah, penanya itu tanya, itu Ramadana atau Ramadoni atau Ramadonu? Kan ini harokatnya bisa semua kan, Ramadana, Ramadoni atau Ramadonu.
Mungkin dikasih harokat seperti ini. Yang tanya itu, yang benar fardhi syahri ramadhana atau fardhi syahri ramadhani? Nah, jawab yang ngisi kajian Rewak Radio itu, bebas Pak, mau dibaca fardhi syahri ramadhani atau fardhi syahri ramadhana silahkan. Ya. Teman saya yang dengerin itu ketawa dia. Yang penting pokoknya Bapak melafalkan niat. Masya Allah, ini ngajari bahasa Arab yang salah. Ramadhani itu nggak bisa, karena ini mamnu minas sarfi. Mamnu minas sarfi itu bahasa lainnya tidak bisa dikasroh, sehingga bisanya fathah. Nah itu contoh, dia redaksi saja nggak ngerti maksudnya ini apa sih. Kita diajarkan misalnya nawaitu ghuslal janabah, nawaitu ghuslal janabah. Kemudian liraf'il hadathi. Terus apa lagi? Lillahi ta'ala. Artinya apa ini? Nggak tahu ya, saya cuma diajari kayak gini. Nah ini apa ini? Ini katanya teks niat. Jadi kalau mau mandi ya bacanya ini. Nah kalau Bapak nggak tahu artinya, terus percuma saja niat tapi nggak ngerti apa yang diucapkan, percuma saja. Karena niat itu kan penyengajaan, sengaja itulah niat. Sehingga saat Anda sengaja untuk mandi junub dalam rangka menghilangkan hadas, sudah sah niatnya. Aku niat mandi junub liraf'il hadas, untuk menghilangkan hadas al-akbar, hadas besar. Ditambahi, aku niat mandi junub untuk menghilangkan hadas besar. Jadi kalau tahu artinya baru ini berfungsi. Kalau nggak tahu artinya nggak berfungsi. Nah ini berlaku untuk apa? Ya untuk mandi junub menghilangkan hadas besar. Kalau mandinya nggak hadas, mandi Jumat itu kan nggak hadas, berarti kalimatnya jangan kayak gini. Bukan ghusl janabah, tapi ghusl Jum'ah. Tapi taunya cuman ini Pak, kan diajari cuman satu ini. Nah itulah lucunya. Makanya melafalkan niat itu nanti akan blunder. Blundernya gimana? Ada banyak amalan yang Anda itu nggak tahu teks niatnya karena nggak diajari. Sehingga kami tanya kepada mereka yang suka melafalkan niat, Bapak kalau dzikir melafalkan niat enggak? Nah saya nggak tahu niatnya gimana. Nah terus Bapak dzikir selama ini ya tanpa niat. Kok iso tanpa niat? Terus kalau mau apa misalnya baca Quran, apa yang Bapak baca? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Enggak baca niat. Enggak tahu. Berarti enggak niat. Iya, enggak pernah niat. Nah, pikiran orang kayak gitu. Jadi tidak niat itu dipahami tidak melafalkan niat. Ketika tidak melafalkan niat itu dianggap tidak niat. Ini salah. Anda itu sudah niat walaupun tidak melafalkan niat. Dan banyak ibadah yang Anda lakukan tidak melafalkan niat. Maka sebenarnya kita itu sepakat ibadah itu nggak perlu melafalkan niat. Buktinya mereka yang melafalkan niat itu ternyata dalam banyak ibadah yang lain tidak melafalkan niat. Yang saya juga melihat langsung beberapa orang yang dia melafalkan niat saat dia membaca Quran nggak melafalkan niat. Saat dia dzikir begitu selesai salam kan dzikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dia baca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullah. Dia saat dzikir itu enggak melafalkan niat. Begitu dia salam dia tidak mengucapkan nawaitu dzikra ba'da shalatil faraidhi. Dia enggak ngomong kayak gitu. Berarti kita dan dia sama. Bahwa ibadah enggak perlu melafalkan niat. Buktinya dia banyak tidak melafalkan niat ketika banyak ibadah. Maka tidak melafalkan niat itu tidak sama dengan tidak niat. Tidak niat itu jika tidak tahu mau
Tidak Bismillah. Nggak ada yang ngomong. Tadi terbuka. Ya. Baik, mungkin kami belum yakin. Tidak masuk. Ya, cek bismillah. Alhamdulillah masuk. Tadi terputus mikrofonnya. Intinya redaksi niat itu apa? Tidak harus dalam berniat. Dalam niat harus ada redaksi niat. Artinya boleh dilafalkan dan boleh tidak dilafalkan. Maka untuk pertanyaan tadi bahwa apakah nawaitu ghuslal janabah itu berlaku untuk seluruh mandi, jawabannya untuk mandi junub saja. Kalau mandi Jumat nanti kalimatnya nggak kayak gitu. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami mohon kesimpulan Ustadz untuk kajian kita pada siang hari ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah ketika Allah masih memberikan kita semangat untuk belajar dan mengenal. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal bagi kita untuk memperbaiki setiap aktivitas ibadah yang kita lakukan. Dan kita mohon taufik kepada Allah dan bimbingan agar bisa melaksanakan ibadah sepanjang bulan Ramadan ini dengan maksimal, karena godaannya Masya Allah. Mau serius ternyata banyak kendala, mau banyak ternyata banyak yang membuat kita susah untuk memperbanyak ibadah. Mudah-mudahan Allah kasih kita kesabaran untuk bisa lebih rajin dalam melaksanakan ibadah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustadz untuk materinya pada siang hari ini, yaitu aneka kesalahan dalam masyarakat di bulan Ramadan. Semoga dengan kajian ini Allah memberikan kita kesempatan untuk lebih memperbaiki ibadah kita. Amin Allahumma amin. Bagi Bapak Ibu, insya Allah rekaman kajian ini bisa disimak melalui YouTube ataupun rekamannya dibagikan di grup WhatsApp di komunitas Majelis Ta'lim Qalbun Salim. Adapun jadwal kajian kita selama sebulan juga sudah dibagikan di Instagram maupun di komunitas Majelis Ta'lim Qalbun Salim. Marilah sama-sama kita tutup kajian kita pada siang hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada hari Senin esok dengan Ustadz Wahid Rahman. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf segala salah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.